warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta PKKMB. Sesuai dengan jadwal tertera, maka kita memasuki sesi kedua setelah istirahat. Namun sebelum itu, sekali lagi Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan moto kita, yaitu membangun karakter mahasiswa. Materi kedua ini adalah materi yang sangat memang kita tunggu-tunggu karena berkaitan dengan bagaimana karakter mahasiswa yang diharapkan pada saat sekarang ini. Terutama Ibu harapkan nanti, karena ini betul-betul hal-hal yang ada kaitan nilainya dengan bagaimana ketika mahasiswa menjalani kehidupan kampus sudah mengetahui bagaimana menjunjung etika dan estetika di dalam berinteraksi. Materi nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus. Materi akan disampaikan oleh Ibu Aulia Suhesti, MPSI, yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Ibu Milawati MPD. Beliau adalah seorang dosen yang sangat aktif di IKI PGRI. Semoga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, disinilah kalian tempat yang paling pas untuk bertanya, karena pemateri adalah seorang pakar yang memang seorang psikolog. Baik, untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Milawati MPD untuk memandu acaranya. Waktu dan tempat kepada beliau dipersilakan. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Mandor otak yang negatif itu, ya, dia bilang seperti ini. Aku dengar tadi bos mengatakan hari ini adalah hari yang buruk. Hari ini skripsinya bakalan dikerjain. Hari ini dia akan malas-malasan dan kayaknya dia bakalan ogah-ogahan. Oke, diaktifin. Jadi dia nyuruh si siapa namanya buru-buruhnya ini ya, ibaratnya di otak yang bagian negatif tadi untuk bekerja. Dan itulah yang akan terjadi pada hari itu dan pada diri kita. Ya. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena itulah nanti bisa jadi itulah yang akan kita lakukan dan itu yang akan terjadi. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa manipulasi otak kita kok. Ya. Jadi kalau pagi ya kalian berusaha untuk rasakan hal-hal yang positif sehingga mandor otak positif tuh nanti oke, bos hari ini mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang cerah, hari yang menyenangkan, dia akan menyelesaikan pekerjaannya dan pekerjaan akan selesai. Oke, dia kasih instruksi untuk otak yang positif dan dia akan bekerja dan kita akan mendapatkan energi yang luar biasa untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita atau merasakan hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Di setting gitu. Dan kita jangan mau kalah gitu. Kalau kita tidak mengambil keputusan, nanti otak kita autopilot. Autopilot itu apa? Ya udah, biar aja gitu. Jadi kayak kita pada biasanya kalau yang suka mager ya mager, terus yang kayak males, terus yang suka main game, terus kayak gitu. Itu autopilot sudah. Ya, jadi kita harus ambil keputusan cepet. Apa? Aku yang harus kendalikan otakku. Jangan otakku yang autopilotkan aku sehingga aku yang kayak ngikutin dia. Gitu ya. Maka itu penting menyibukkan diri dalam hal yang positif. Ya. Dan itu penting misalnya kita kasih jadwal tugas ya.
apa yang kita harus lakukan di minggu ini, kita tulis ya. Kemudian mulailah dari pagi hari ya teman-teman ya. Kalau kalian mau jadi orang yang sukses ya, kalian mulailah hari kalian dari pagi. Ya, kenapa? Kalau pagi hari itu masih segar ya, masih fresh, otak kita juga masih fresh, kita masih bisa banyak berpikir lebih banyak ya, lebih baik gitu ya. Kemudian juga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk bisa mempersiapkan hari kita atau kegiatan kita pada hari itu ya. Jadi bangunlah gitu ya pada pagi hari. Ya, coba beraktivitas tuh dimulai dari pagi hari. Ya, jangan misalnya udah bangun udah jam 11 gitu ya, udah males, udah jam 11 ntar lagi zuhur, ntar lagi siang mau ngapain lagi gitu ya. Akhirnya tertunda lagi kegiatan. Besok begitu lagi misalnya seperti itu. Nah, maka sibukkanlah diri pada hal yang positif dengan cara kalian bikin jadwal seperti ini, dicatat ya apa yang saya pun mencatat ya teman-teman sampai sekarang saya catat misalnya hari ini kegiatannya apa, besok saya punya kegiatan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita produktif, bukan hanya sibuk-sibuk tapi nggak ada yang bisa dicapai, tapi kita produktif. Karena kalau kita punya target dan kita bisa mencapai itu, berarti kita produktif, ya. Jadi gitu. Jadi bangunlah pagi hari, kemudian dicatat apa saja yang menjadi target kalian, ya. Jadwalnya dicatat supaya nggak lupa, ya. Apa aja hari ini kegiatannya, gitu ya. Dan mulailah berkegiatan dari pagi hari, ya. Dan berpikir dibangun pagi ya, ketika bangun pagi bantulah dirimu, otakmu untuk berpikir yang baik-baik ya, sehingga kamu bisa merasakan yang baik-baik dan bisa berperilaku atau bersikap juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, jadi setting otak kita pada pagi hari ketika dibangun pagi itu dengan setting-setting yang positif, sehingga itu tadi mandor yang otak yang positif itu dia akan ngasih tahu kepada otak kita sehingga dia akan menjalankan ya ratusan buruh ibaratnya ya sel-sel saraf yang terkait dengan hal yang positif untuk melakukan apa seperti apa yang kita instruksikan gitu. Terus kemudian ini adalah melakukan berkomitmen untuk melakukan perbaikan ya. Berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Tadi kita sudah tahu ya, misalnya kita tadi di depan tadi ada kelebihan dan kekurangan kita. Ya, kita tahu kekurangan kita apa dan kita bisa berkomitmen terhadap perbaikan. Ya, berkomitmen terhadap perbaikan itu seperti apa? Oke, misalnya kita itu punya suatu kekurangan gitu ya, dan kekurangan ini gitu ya cukup mengganggu dirimu ketika berinteraksi dengan orang lain atau bahkan orang lain jadi terganggu juga dengan kekurangan kita itu tadi. Misalnya kita itu ada ya suatu kekurangan itu yang memang dalam tanda kutip itu sifatnya destruktif atau jadinya merusak sehingga bisa merugikan orang lain. Nah, kalau ada kekurangan kita yang akhirnya buat kita itu jadi merugikan orang lain juga dan diri kita sendiri, misalnya setiap kali marah kita banting-banting barang gitu ya atau apalah gitu ya. Jadi sehingga bukan cuma barang kita yang rusak, tangan kita yang sakit, tapi orang-orang di sekitar kita itu juga jadi terganggu, takut, ya, atau bahkan mungkin jadi terkena imbasnya lemparan kita dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kan ada kekurangan yang itu sifatnya itu destruktif atau merusak itu tadi. Berarti kita bisa berkomitmen untuk memperbaiki itu, ya, memperbaiki kekurangan itu. Gimana caranya? Dan itu yang tahu adalah diri kalian masing-masing. Ada nggak kekurangan saya yang sifatnya itu merusak, destruktif, dan bisa merugikan bukan hanya diri saya, tapi juga orang-orang tercinta di dekat saya, di sekitar saya, mungkin bahkan orang-orang yang baru saya kenal, gitu loh. Nah, itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya, silakan kemudian menyusun strategi dan berkomitmen untuk bisa melakukan perbaikan, ya. Banyak caranya, ya, banyak caranya. Ya, kita bisa searching, browsing caranya gimana, ya, seperti itu. Kita bisa konsultasi mungkin kepada orang yang mungkin pakar di bidangnya, seperti itu. Atau mungkin kita diskusi dengan teman-teman kita, mungkin punya permasalahan yang sama dulunya, kemudian bagaimana cara yang dia lakukan, barangkali kita bisa adaptasi, atau kita bisa modifikasi caranya, ya, seperti itu. Nah, itu adalah berkomitmen dalam perbaikan. Kemudian yang keenam itu adalah berusaha untuk berpikir positif, ya.
berusaha untuk kita berpikir positif ya, stay positif ya. Berpikir positif itu apa sih gitu ya teman-teman? Berpikir positif itu adalah